Seperti inilah suasana pagi di Malino setelah menginap semalaman. Hai, assalamualaikum tetangga, kembali lagi di vlog WBS Winda Belasari. Jadi ini masih pagi-pagi sekali, sekitar jam 6 pagi kali ya. Di sini anak saya masih tertidur pulas, mungkin karena efek dingin sehingga dari semalam itu selimutnya tidak pernah dibuka-buka. Padahal ini anak dari lahir itu tidak pernah mau pakai selimut meskipun itu di dalam kamar yang ber-AC. Dia selalu buka baju kalau tidur, tapi kali ini anak saya malah tarik selimut, coy. Berarti benar-benar di Malino ini lebih dingin daripada ruangan ber-AC ya, karena buktinya anak saya pakai selimut. Nah, lihat saja betapa tebalnya embun di pagi hari, dan memang benar di sini itu benar-benar dingin dan membuat kita pengen makan terus tapi males masak. Tuh, karena dinginnya para kurcaci cuma pakai jaket terus, guys. Itu sih keponakan saya dan anak saya yang pertama itu tadi bangunnya itu subuh-subuh, guys. Tapi anehnya mereka itu kok bisa-bisanya mandi subuh-subuh, sedangkan saya yang baru bangun ini untuk cuci muka pun terasa sangat dingin. Oh iya, guys, di sini kita rencananya mau pergi ke tempat wisata lainnya, dan sebenarnya ini waktu kita di Villa Lario Malino ini sebenarnya itu bisa sampai jam 5 sore, tapi karena takutnya nanti kita kemalaman pulang ke Makassar, jadi pas bangun tidur itu kita langsung bergegas menyiapkan sarapan dulu, mandi serta membersihkan semua sampah-sampah dan perabotan biar bersihnya itu seperti semula, guys. Jadi spray-spraynya itu dirapikan, villanya itu disapu, piringnya itu dicuci, dapurnya itu dibersihkan biar nanti tidak dibersihkan lagi oleh penjaga villanya kecuali spraynya yang mau diganti. Ya, meskipun itu kalau bagi kita spraynya itu masih bersih banget, tapi kan yang mau tempati itu orang lain nanti, jadi spraynya itu harus diganti. Jadi ini kita anggap sebagai rumah sendiri ya, yang jika kita mau keluar dari rumah kita bersihkan dulu biar tidak kepikiran untuk membersihkan nanti pas masuk lagi. Nah, sama seperti villa ini, guys. Jadi dibersihkan dulu baru kita tinggali. Sebenarnya penjaga villanya bilang tidak apa-apa kok sampai sore, tapi kita mau pergi ke tempat wisata lainnya, jadi kita bersihkan villa ini dan barang-barang yang kita bawa dari rumah itu kita angkut ke mobil, dan biar pada saat mau pulang nanti bisa langsung pulang. Dan tahu nggak sih, guys, ternyata di sini tanamannya itu banyak juga tanaman herbal. Maka dari itu mamaku itu minta salah satu tanaman dari sini untuk dijadikan obat ambeien. Saya juga lupa seperti apa tanaman itu, tapi yang jelas daunnya itu lebar dan warnanya itu merah. Katanya tanaman itu sangat mujarab buat obat ambeien. Oh iya, guys, sebelum sarapan di sini saya mau pergi ke Jalan Poros dulu mau beli kopi instan, dan di sini saya sangat ngos-ngosan banget, guys, karena jalanannya dari villa ini ke Jalan Poros itu mendaki banget ya. Jadi membuat saya sangat ngos-ngosan, padahal waktu kecil pendakian seperti ini tuh tidak ada apa-apanya, guys, dibanding waktu saya tinggal di Toraja dulu yang jalanannya itu benar-benar berbukit-bukit. Tapi kok sekarang sangat terasa capek banget ya. Mungkin karena efek udah lama banget kali ya baru jalan di jalanan seperti ini. Ini saya sudah sampai di Jalan Porosnya. Di sini saya beli kopi instan serta kue kacang tanah, yang kayaknya kue kacang tanahnya ini dicampur dengan gula pasir, tapi saya lupa videoin seperti apa bentuknya. Tapi yang jelas kue kacang tanah ini bisa ditemukan di penjual oleh-oleh di sepanjang jalan Malino. BTW, guys, kupikir pendakian tadi itu mau ke sini itu membuat saya ngos-ngosan, tapi kayaknya saya lebih ngos-ngosan saat penurunan kembali ke villa, guys, karena takutnya nanti sandalku tuh remnya blong. Jadi saat mau pulang kembali ke villa itu saya beberapa kali singgah istirahat, guys, padahal jaraknya itu cuman beberapa meter dari Jalan Poros, tapi kok capek banget ya rasanya. Tandanya aku jarang banget olahraga, guys. Mungkin nenek-nenek yang rajin olahraga bisa mengalahkan saya jalan di tempat seperti ini. Jadi kayaknya saya harus rajin-rajin olahraga ini, guys, biar tidak gampang capek. Padahal itu berat badan saya itu cuma 50 kilo, guys, tapi kok gampang banget capek ya. Jalan dikit aja udah capek banget, bagaimana kalau mau lari-lari? Karena lamanya saya pergi beli kopi, mama saya di pintu dari tadi nungguin saya sampai-sampai kena siraman kalbu, katanya lama banget pergi, padahal dia tidak tahu anaknya ini transitnya beberapa kali baru sampai di penjual kopi. Dan alhamdulillah saya sudah sampai di villa kembali, sementara bapak saya tadi itu kayaknya dari tadi pengen minum kopi, guys, makanya pergi keliling-keliling aja. Sementara ponakan saya ini sedang menunggu saya di pintu karena tadi nyuruh beli kue-kue, tapi tadi saya beli itu cuma kue kacang, kebetulan dia itu giginya lagi sakit, guys. Jadi bentukan mukanya itu lagi kotak-kotak karena dia itu lagi cemberut, guys. Sementara anak saya yang kecil ini masih molor, guys, dan ternyata di Jeratu juga masih molor, guys. Aduh, aku pikir aku yang paling telat bangunnya, ternyata di Jeratu juga lebih telat lagi. Oke, guys, di sini kita mau naik ke lantai 2 dulu buat bersihkan kamar di atas, takutnya
ada yang ketinggalan di atas karena ini udah nggak ada yang mau naik lagi. Jadi bagian yang pertama mau diberesin itu ya di atas lantai 2. Sekalian saya mau periksa bagian empernya juga, siapa tahu ada barang bapak saya yang ketinggalan, kali aja ada rokok atau ketinggalan HP-nya karena bapakku itu suka lupa barang-barangnya guys. Dan di sini bukan tanggung jawab penjaga villa jika ada barang-barang kita yang ketinggalan karena itu merupakan keteledoran kita sendiri, apalagi saat langsung ada pengunjung baru yang masuk villa. Jadi mungkin saja penjaga villanya itu tidak begitu memperhatikan barang tamu sebelumnya yang ketinggalan. Jadi sebelum meninggalkan villa diharapkan untuk memeriksa benar-benar apakah barang-barang kita tidak ada yang ketinggalan di dalam villa, dan saling mengingatkan saja buat para satu rombongan kita apakah barang-barang kita udah ada semua biar tidak susah di belakang nanti. BTW di sini Dija Ratu udah bangun guys, dan di sini kita mau siap-siap makan terus mandi dan membersihkan, lalu barang-barang kita angkutin ke dalam mobil. Dan singkat cerita barang-barang kita sudah kita angkutin di sini, kita juga sudah membersihkan villanya dan memeriksa kembali barang-barang kita apakah sudah tidak ada yang ketinggalan. Dan di sini kita sudah mau siap-siap buat OTW lagi di tempat wisata lainnya. Jadi videoku sampai di sini dulu. Assalamualaikum tetangga.